Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid, masuk pada Al-Fasl Tasi, pasal yang ke-9, yakni An-Nadhariyatul Madiyah lil hayati wa mafasidu hadin nadhariyah. Teori atau pandangan kebendaan berkaitan dengan kehidupan. Kemudian kerusakan dari pola pikir, pola pandang yang seperti ini. Kata beliau, Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala, hunaka nadharatani lil hayat. Nadharatun madiyatun lil hayat wa nadharatun sahihatun. Wa likulli minan nadrataini atharuha. Kata beliau, pola pandang terhadap kehidupan dunia itu ada dua. Ada pola pandang semata kebendaan, materi. Ada pola pandang yang benar. Dan setiap dari dua pola pandang ini itu akan ada pengaruh dalam kehidupan seseorang. Pertama, saudara yang saya hormati, pola pandang madiyah, kebendaan atau materi. Untuk kehidupan seseorang itu maknanya ayakuna tafkirul insani maksuran ala tahsili maladatihi al ajilati wa yakunu amaluhu mahsuran fi nitaqi dzalika. Pola pikir kebendaan atau materi itu keberadaan pikiran seseorang terbatas untuk mendapatkan keledatan yang segera. Jadi pikirannya itu dunia, lebih khusus uang, duit, sehingga nanti amalannya, perbuatannya terbatas pada hal yang bersifat materi. Fala yatazawwaju tafkiruhu ma wara'a dzalika minal awaqibi. Pikirannya jamaah hormati tidak melampaui di balik itu, dari akhir-akhir kesudahan. Nggak pernah mikir, oh nanti apa yang dia miliki itu ada hisab. Nggak pernah mikir, oh kehidupan dunia itu keledatannya sesaat. Nggak pernah mikir bahwasannya kehidupan yang hakiki itu hanya kehidupan negeri akhirat. Kalau dunia, kehidupannya itu adalah kehidupan yang semu, sesaat, menipu. Saudara yang saya hormati, ini pola pikir materi kebendaan. Wala ya'malu lahu wala yahtamu bisyanihi. Tidak mempertimbangkan akhir kesudahan, tidak berbuat supaya nanti di akhirat dia hisabnya ringan, di akhirat dia itu dimasukkan ke dalam jannah. Tidak pernah dia berusaha. Wala yahtamu bisyanihi, tidak mementingkan perkara berkaitan dengan akhir kesudahan dari kehidupan dunia. Orang mikir mati, nggak mikir nanti bagaimana di alam barzah. Pokoknya pengen kecekel, setelah itu dia nikmati. Itu namanya pola pikir kebendaan.
Wala ya'lamu annallaha ja'ala hadil hayatad dunya mazra'atan lil akhirah. Dia tidak tahu bahwasanya Allah menjadikan kehidupan dunia ini ladang untuk akhirat. Nggak paham sama sekali. Pokoknya kesenangan itu ya dunia. Sudah nggak ada kehidupan akhirat. Dia tidak paham kalau dunia itu merupakan bekal. Tujuan utamanya merupakan akhirat. Saudara yang saya hormati, itu orang yang pola pikirnya kebendaan. Faja'ala dunya dara amal wa ja'alal akhirata dara jaza. Sementara Allah jadikan dunia itu tempat beramal. Dunia itu negeri untuk beramal. Makanya bagaimana seseorang mensyukuri nikmat hidup? Mensyukuri nikmat hidup itu untuk amal. Lihat Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa ketika seseorang tambah usia. Apa doanya? Allahumma ja'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kehidupanku itu tambahan kebaikan, kematianku itu pemutus dari keburukan. Jadi menunjukkan, saudara yang saya hormati, dunia itu untuk beramal. Lah baru nanti akhirat itu negeri pembalasan. Akhirat itu negeri pembalasan. Banyak diterangkan di dalam ayat. Contohnya apa? Faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah. Siapa beramal sebesar semut kecil kebaikan, dia akan lihat. Kata-kata dia akan lihat itu Allah akan membalasi dari amalan dia. Sebaliknya, beramal sebesar semut kecil keburukan, kala dia akan lihat hasilnya. Saudara yang saya hormati, negeri akhirat itu negeri pembalasan. Bahkan nanti dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini ada 4 faedah itu. Pertama, semua kita pasti merasakan kematian. Kedua, kematian itu bukan akhir segala, tapi gerbang awal menuju akhirat. Semua kita akan dibalasi oleh Allah. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, disempurnakan pahala kalian. Ketiga, sukses yang hakiki, selamat dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Itu yang hakiki. Makanya kalau kita belum bisa dikatakan di dunia ini sukses, walaupun terkadang bahasa sukses, berhasil, beruntung sering kita dengar. Selesai kuliah, di wisuda, selamat dan sukses. Padahal bar di wisuda bingung nyambut gawe apa itu. Keberhasilan dalam usaha, selamat dan sukses. Diangkat jadi pegawai, wah selamat dan sukses. Padahal amanahnya pekerjaan belum tentu dia bisa tanggung. Ketiga, keberhasilan yang hakiki itu kalau sudah di akhirat. Jadikan dunia sebagai darul amal. Sampai kata Allah, keberhasilan seseorang itu ketika di dunia berhias dengan 4 perkara. Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Iman, amal soleh, wasiat di atas kebenaran, wasiat di atas kesabaran. Jamaah hormati, akhirat itu negeri pembalasan. Ya. Famanistaghala dunyahu bil amali saleh robaha daraini. Siapa yang dunianya sibuk dengan amal soleh, dia akan robaha daraini, untung dunia akhirat. Berarti kalau seseorang tujuan utamanya akhirat, itu baru berhasil. Sampai dalam hadis Nabi SAW, siapa yang memasuki waktu pagi, hammuhul akhirah, cita-citanya akhirat. Cita-citanya akhirat.
Allah akan satukan urusan dia, Allah akan mudahkan urusan dia. Dunia akan datang dipaksa. Dunia dapat, akhirat juga dia akan dapat. Tapi sebaliknya, kalau seseorang tidak menjadikan dunia itu kesibukan untuk beramal, jangan harap. Makanya kata beliau, man doya ad-dunyahu do'at akhiratahu. Siapa yang menyia-siakan dunianya akan sia-sia akhiratnya. Kalau dunia tidak dipakai amal, nyesel. Sekian ayat Allah sudah terangkan penyesalan orang yang menjadikan dunia bukan untuk beramal soleh. Ada dalam ayat hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fi ma taraktu. Sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, mereka berkata, Rabbku, kembalikan kepada dunia supaya aku beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Allah gugat nikmat usia, Allah gugat nikmat. Apa belum ingat untuk menjadi ingat? Apa belum datang pemberi peringatan? Nyesel itu. Kalau seorang mensia-siakan dunia untuk amal ketaatan, akhirnya dia menyesal. Ayat yang lain, ketika datang ajal, orang berteriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Rabbku, undurkan walaupun sesaat. Untuk apa? Saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang yang soleh. Dua itu keinginannya. Bersedekah menunjukkan istimewanya amal berkaitan dengan sedekah. Sampai Nabi menghasung sedekah walaupun dengan separuh kurma. Itakun nar walau bisyiki tamrah. Jaga dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Termasuk amalan istimewa. Orang nyesel ketika datang ajal, akhartani ila ajalin qarib. Undurkan ya Allah walaupun satu waktu yang dekat. Saya mau sedekah, saya akan menjadi orang yang soleh. Mensia-siakan dunia dengan amal soleh, nyesel. Makanya di akhirat itu kata para salaf, semua orang itu dalam kondisi nadamah. Dia nyesel. Yang beramal nyesel, kenapa amalan saya tidak saya maksimalkan. Yang tidak amal lebih nyesel. Lebih nyesel. Berapa sih jatah umur yang Allah berikan kepada engkau? 30 tahun. Apa belum cukup? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. 3 itu. Belum kami panjangkan usia, belum cukup. Yang kedua, untuk sadar orang yang sadar, untuk ingat orang yang ingat. Belum datang pemberi peringatan. Saudara yang saya hormati, kalau sampai menjadikan dunia bukan tempat beramal, nyesel di akhirat. Sebagaimana dalam ayat khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat, dan itu merupakan kerugian yang nyata. Kan orang rugi itu ada 3. Paling pol, rugi dunia, rugi akhirat. Di bawahnya rugi dunia, untung akhirat. Ini masih ini. Karena kalau orang rugi dunia, untung akhirat, berapa sih kenikmatan dunia? Kenikmatan dunia itu cuma sesaat. Di akhirat untung. Orang yang paling menderita di dunia, ketika neraka itu diciptakan, dicelupkan sekali celupan ke neraka, ditanya, orang yang paling untung di dunia pernah merasakan kebahagiaan? Sama sekali belum. Orang yang paling menderita di dunia, kalau ini paling untung, celupkan neraka 1 kali, dintas. Wah, ra pernah urip enak katanya. Orang yang paling sengsara di dunia dimasukkan ke dalam jannah 1 celupan, diangkat. Gimana? Pernah merasakan kesengsaraan? Nggak pernah. Kerugian, saudaraku yang saya hormati, yang nyata itu kalau rugi dunia, rugi akhirat. Di bawahnya rugi dunia, untung akhirat. Yang terakhir, untung dunia, rugi akhirat. Gak ada apa-apanya ini. Untung dunia, mungkin dunia dia bergelimang dengan kenikmatan, tapi istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami bikin mereka istidraj dari arah yang mereka tidak ketahui.
bergelimang nikmat tapi senantiasa maksiat, di akhirat menjadi bahan bakar api neraka. Saudara yang saya hormati, pola pikir materi itu seperti itu. Demikian pula, fallahu lam yahluk hadid dunya abasa bal khalaqaha li hikmatin adimah. Dan Allah tidak menciptakan dunia ini sekedar main-main, perkara yang sia-sia. Enggak. Allah ciptakan dunia itu untuk hikmah yang besar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Berarti ternyata hidup dan mati itu ujian. Apa ujiannya? Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Paling baik amalannya itu berarti di dunia, supaya seseorang beramal. Amal yang terbaik itu akhlasuhu aswabuhu, paling ikhlas, paling cocok dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru katakan amal terbaik. Dalam ayat yang lain, inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya kami jadikan apa yang di atas bumi itu hiasan, kesenangan untuknya di atas bumi. Sampai Nabi kita Muhammad SAW katakan, ad-dunya hulwatun hadirah. Dunia itu manis menghijau. Apa artinya manis menghijau? Setiap orang yang merasakan pasti pengen. Makanya orang itu kalau mencicipi dunia pengen kok. Lagi. Bisnis badine akeh. Apa mau dia tinggalkan? Aku usaha kayak gitu. Kenapa? Badine akeh, jelek. Ya nggak mungkin, dia akan jalani terus. Mangan enak. Setelah itu saya nggak mau makan ini lagi. Kenapa? Enak. Kalau namanya enak, manis, lagi. Yang kedua kata Nabi SAW menghijau. Menghijau itu setiap orang yang memandang terkesima. Ya, dengan mengatakan Masya Allah, terkesima, terpukul. Lihat, kalau orang tidak memiliki agama, memandang hiasan dunia. Contoh paling jelas kisah Qarun. Ketika keluar kepada kaumnya dengan hiasan harta yang dia miliki, kemewahan pakaiannya, kemegahan kendaraannya, kegagahan pengawal-pengawalnya. Kalau orang awam, aduhai sekiranya alangkah beruntungnya kalau kita diberi misal yang diberikan kepada Qarun. Menghijau itu orang terpesona, terpukul, terpikat. Makanya kalau orang ngomong, kowe iki ngerti duit matamu hijau. Apa maksudnya matanya hijau? Ya terpesona, terpikat. Itu dunia. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Berarti dunia itu tempat ujian. Senang diuji, susah diuji. Senang diuji, susah diuji. Orang senang itu akan lulus ujian kalau dia bersyukur. Orang susah, dia akan lulus ujian kalau dia bersabar. Saudara yang saya hormati, betapa tercelanya kalau seseorang pola pikirnya cuma sebatas materi. Sebatas materi. Sebatas kebendaan, tercela. Bahkan kata Dr. Shalih Fauzan, aujada subhanahu fi hadil hayat minal mata'il ajilati wazinati dhahirati minal amwali wal auladi wal jahi was sultani wasairil mustaldati ma ya'lamuhu illallah azza wa jalla. Nah, ternyata hakikat dunia ini Allah adakan di kehidupan dunia ini kesenangan yang segera. Senengin dunia itu sesaat itu. Sampai sering dikasih contoh. Berapa lama kita bisa menikmati ledatnya makanan minuman lewat gorokan wis ora. Kalau masih dipamah enak ini. Tapi harus dipamah terus. Lawan kita itu makan katanya makan itu 36 leh mamah. Apa sabar?
Ya cuman mamah ping 5 lek gitu ya. Kesenangan sesaat. Perhiasan yang nampak itu saudara yang saya hormati hanya sesaat. Harta itu orang yang kaya raya sesaat jatuh miskin, banyak itu. Allah berkehendak orang tadinya kaya raya, ATM itu kuandel, isinya akeh, dibobol sama orang, nangis entek. Harta dia yang banyak itu konslet listrik. Padahal kalau listrik konslet itu cuma berapa lama? Seret-seret. Itu akhirnya semua gudang perbendaharaan dia hancur sesaat itu. Demikian pula anak, demikian pula kekuasaan, seluruh keledatan itu ajilah, ma la ya'lamu illallah azza wa jalla. Dan semua keledatan yang tidak diketahui kecuali hanya Allah, cuman sesaat. Cuman saudara yang saya hormati, yang menjadikan kita sedih, kata beliau, faminan nasi wahumul aktsaru, di antara manusia, dan ini terbanyak. Kayak kita termasuk ya. Kita termasuk. Man qasara nadarahu ala dhahirihi wa mafatinihi wa mata'an nafsahu biha. Kebanyakan orang itu pola pandangnya pendek. Hanya yang nampak, hanya sesuatu yang memikat, kemudian dia senangkan jiwanya dengannya. Walam yata'ammal fi sirriha, dia tidak pernah memperhatikan apa yang tersembunyi dari itu. Lah kesenangan itu kan juga ujian. Satu ayat yang sering disampaikan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amah. Adapun manusia ketika Tuhannya mengujinya, apa ujiannya? Kasih nikmat, kasih kemuliaan. Itu ternyata ujian. Dia tidak merenungkan rahasia itu semua. Tidak merenungkan. Fanshaghala bitahsiliha. Ini bahayanya itu. Kalau orang sudah terfitnah dengan dunia, apa yang dia lakukan? Sibuk mendapatkan, pertama. Kedua, wajam'iha, dikumpulkan. Ya, berusaha mendapatkan, setelah itu dikumpulkan. Yang ketiga, watamatu ibiha anil amali lima badaha, bersenang-senang. Ya, berledat-ledat sehingga lalai dari amalan setelah itu. Fitnahnya dunia itu golek, dilumpuhke, dinikmati. Malah ada itu yang enggak dinikmati itu. Jadi golek, dilumpuhke, jama'a malau wa addadah, mengumpulkan harta dihitung-hitung. Walaupun orang memandang, wah sukses. Lah kok iso ngirit. Jadi penghasilan itu manganin ndak dino itu cuman karo uyah, karo kerupuk. Masya Allah ya. 2 tahun tuku lemah. Ya, 2 tahun gawe omah. Orang katakan, wah setiti, berhasil. Iya, itu sudah 4 tahun punya rumah. 2 tahun kemudian beli mobil. Tapi mangane tirit-tirit. Tahun yang ke-7 opnam rumah sakit gizi buruk. Itu ada itu orang yang seperti itu, berupaya untuk mendapatkan, dikumpulkan. Jama'a mala wa adada. Ada nanti yang ketiga isi mending ini. Setelah itu dia nikmati, cuman dia lalai beramal lima ba'da, beramal untuk apa yang setelahnya. Saudara yang saya hormati, lebih parah lagi, baru bama ankara ayakuna hunaka hayatan ghairaha, bahkan lebih parah lagi dia ingkari di sana ada kehidupan selain kehidupan dunia. Apa kehidupan selain kehidupan dunia? Kehidupan akhirat. Lah kalau orang sudah berusaha mencari dunia, dikumpulkan, dinikmati, ora sadar kalau masih ada kematian. Tidak sadar dia harus melewati 2 fase alam.
yang dua fase itu keabadian. Alam barzah, habis itu masuk negeri akhirat, abadi. Saudara yang saya hormati, sebagaimana ucapan Allah Ta'ala, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bima ba'utsin. Mereka mengatakan, tidaklah dia kehidupan itu kecuali kehidupan dunia yang kami berada di atasnya, dan kita tidak akan dibangkitkan. Tidak dibangkitkan. Kalau orang sudah merasa urip ning dunia ini, wis, sampai kalimat mereka, rahim yang melahirkan, tanah yang menelan. Tanah yang menelan. Sudah nggak ada kehidupan lagi. Banyak itu orang terpengaruh itu. Saya pernah kasih contoh, kadang ketika sambutan, pamitan kematian, monggo pentakziah, kalau nggak ada urusan yang harus, iringkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Istirahat terakhir. Padahal alam barzah itu hatta zurtumul maqabir, cuman persinggahan. Persinggahan. Saudara yang saya hormati, poin pertama ini menunjukkan bahayanya kalau seorang sudah terfitnah dengan pola pikir materi. Apa itu? Tadi disebutkan 4. Semangat mencari. Setelah itu dilumpuhi. Setelah itu jamaah hormati, ya, dinikmati. Setelah itu dia ingkari, nggak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Bahkan kadang memandang ridho Allah itu kalau untuk dunia. Saya dulu itu nggak tahu, di mobil itu ada tulisan, ya Allah jadikan lelahku lillah. Tak pikir apa ini ya. Jadi keselnya karena Allah, ikhlas berarti. Ternyata bukan itu. Jadi lelahku ini ya Allah, kasih rezeki lancar, lilahono duit gitu loh. Jadi tolak ukurnya itu semata hanya urusan duniawi, tercelah. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa qad tawa'adallahu man hadhihi nadratuhu lil hayat. Allah memberikan ancaman kepada orang yang pola pikirnya terhadap dunia sekedar materi. Kata Allah, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ayat ini ada 4 kalau seseorang pola pikirnya cuma semata dunia. Pertama, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami. Siapa orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami, dengan Allah? Itu orang kalau sudah diperbudak dunia. Kalau orang sudah diperbudak dunia, paling mereka takutkan mati. Karena kalau sudah mati itu nggak bisa. Kalau lainnya masih bisa, sikil ceklek, tenang, masih ada yang jual kaki palsu, untu entek, tenang, masih ada yang jual untu palsu. Diwe untu asli ra gelem itu. Jadi wong mati untune diprotoli baru kuwi diwehne itu. Wah, wedi sih. Tapi kalau mati, apa ada orang ngomong, "Tenang, engkau tak tuku nyawa palsu." Saudara yang saya hormati, sifat orang kalau pola pikirnya sudah materialistis, pertama tidak berharap berjumpa dengan Allah. Beda dengan orang yang beriman. Nabi kita Muhammad SAW ketika akhir hayat ditawari hidup atau di sisi Allah, ila rafiqil a'la, lebih memilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, radu bil hayatid dunya, ridho dengan kehidupan dunia. Wis marem saya, wis uripku itu wis pol, puas saya. Yang ketiga, watma'anu biha, merasa tenang dengannya. Siapa orang yang merasa tenang dengannya itu? Orang yang pola pikirnya material, materi saja. Itu ketenangannya dapat apa enggak? Makanya ada ayat, innal insana khuliqa halu'a,
idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Keluh kesah. Keluh kesah. Kalau tertimpa kejelekan, wah sudah gerundel keluh kesah. Jadi ketenangannya itu cuma semata duniawi. Sehat, waras, nyenengke, alhamdulillah. Iya. Dia akan tenang. Tapi kalau misalkan sakit-sakitan, sempit rezeki, ada masalah, wah, bahasa kita munting, nggak merasa tenang. Itu sifat orang yang pola pikirnya semata duniawi. Makanya kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, abdud dirham, abdul hamisah, abdul hamilah. Celaka budaknya dinar, dirham, beludru sutra. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sahita. Kalau dikasih ridho, nggak dikasih, itu marah. Jadi ketenangannya cuma seperti itu. Sampai nanti kalau diberikan dunia, itma'an nabi, tenang keimanannya. Salatnya sergemen, ngapa sergemen mas? Alhamdulillah dadolan laris. Iya, awak sehat, keluarganya nengke, sergep. Tapi kalau misalkan dodolan sepi, kan ketok ning masjid pramang dino wis mumet iki dodolan sepi nyenyet gini. Tolak ukur ketenangan itu hanya semata duniawi. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka yang terhadap ayat kami mereka lalai. Lalai terhadap ayat Allah. Lalai terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Mereka itulah tempat tinggalnya neraka dengan apa yang mereka sebab sama lakukan. Ini bahaya. Bahaya kehidupan dunia. Pola pikir hanya sekedar dunya. Jamaah hormati, tempat tinggalnya neraka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Poin kedua. Sekarang poin yang ketiga. Beliau membawakan ayat Allah di surat Hud 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kesenangannya, kata Allah, kami akan sempurnakan kepada mereka amalan mereka. Di dalamnya, mereka di dalamnya tidak dikurangi. Di sini tercela kalau seseorang hanya menginginkan dunia dari amalannya. Apa ada? Banyak. Makanya kata Syekh tadi, faminan nas wahumul aktsar. Di antara manusia dan mereka itu banyak. Lalu kadang ada model pengajian itu, apa yang dia pikirkan? Dunia tok, zikir, menarik rezeki, solawat, dodolan, laris. Salat duha, ngapa sama salat duha? Salat duha itu ben rezeki ini lancar. Hanya dunia semata itu. Saudara yang hormati, tercela. Makanya di surat Al-Baqarah ada orang yang minta kepada Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami dunia kebaikan. Tercela. Tapi yang dia minta harusnya apa? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia akhirat baik. Dunia akhirat baik, itu yang diharapkan. Semata dunia tercela. Apa kata Allah? Kalau orang menginginkan dunia dikasih, nggak akan dikurangi. Ini janji Allah. Sampai ini dipahami orang kafir itu. Orang kafir itu punya prinsip, misalkan usaha, supaya usaha berkembang, jangan lupa bakti sosial. Bukan infak. Bakti sosial untuk apa? Untuk menarik. Ya, tapi kalau orang muslim nggak usah kepengaruh. Ya, kayak orang Yahudi itu, begitu ya penghasilan mereka merosot, wah sudah, ini kita kerjasama untuk perbaikan beberapa surau. Ya, beberapa surau. Harapannya apa? Biar kaum muslimin tuku neh produknya wong Yahudi, kapokmu ya. Saudara yang hormati, lihat balasannya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka itu di akhirat tidak ada bagian kecuali neraka. Sudah sengsara ini satu ini saja.
nggak ada bagian kecuali neraka. Kedua, habita ma sana'u fiha, hapus apa yang mereka lakukan di dunia. Kalau orang di dunia beramal, amalannya mengharapkan kebaikan, hapus, nyeselnya numpuk. Satu, nyesel karena telah beramal, tuas tak rewangi. Yang kedua, hapus, berarti sudah capek, gak dapat apa-apa, malah dapat siksa. Balasannya kedua, ketika orang pola pikirnya cuma sebatas duniawi. Yang ketiga, batilum makanu ya'malun, batil apa yang mereka sama amalkan. Saudara yang saya hormati, ini 3 poin luar biasa supaya seseorang sadar pola pikir itu akhirat. Pola pikir itu akhirat. Sampai guru-guru kita itu kasih saran, keseharian kita semuanya arahkan akhirat. Ngopo kok barisa turu sesuk ben iso tangi subuh. Akhirat itu bukan sesuk arep piknik mancing ya. Ndak tangine telat. Donya. Sampai didik anak-anak pun begitu. Ayo nduk, Le. Iya, cepet tidur. Kenapa? Orang sesuk ndang mangkat sekolah ndak telat, bukan. Sesuk ben subuh nggak telat. Itu penanaman supaya orang cita-citanya negeri akhirat. Cita-citanya negeri akhirat. Belajar yang rajin. Kenapa belajar yang rajin? Supaya nanti ibadah kepada Allah benar. Bukan belajar yang rajin, pinter itu duit itu ndelidir. Pola pikir duniawi ya. Saudara yang saya hormati, tercela. Demikian pula termasuk tercela itu amalan akhirat dengan niat dunia. Wa hadzal wa'id yasmulu ashaba hadin nadarah sawa'un kanu minal ladina ya'maluna amalal akhirati yuriduna bihil hayatad dunya. Ancaman ini mencakup pemilik pola pikir materi, pokoknya dunia itu, baik mereka beramal amalan akhirat tapi menginginkan kehidupan dunia. Tercela itu, tercela. Beliau kasih contoh kal munafikin, seperti orang-orang munafik. Kal murain, seperti orang-orang yang riya. Kalau orang munafik, orang yang riya, amalan mereka, amalan akhirat tujuannya dunia. Ngopo ini sholat? Pencitraan, supaya orang tahu kami ini layak untuk dicoblos. Sholatnya hanya sekedar murai, orangnya yang pamer. Saudara yang saya hormati, mencakup itu. Mungkin dia menginginkan dunia, Allah akan kasih, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Seperti orang munafik. Au kanu minal kufar, seperti orang yang kafir. Alladzina la yu'minuna bi ba'tsin wala hisabin. Mereka tidak iman dengan kebangkitan, tidak iman dengan hisab. Tapi apa ada orang kafir kok berbuat baik? Banyak. Tadi kita sampaikan, mereka berbuat baik, bahasanya bakti sosial, bahasanya kemanusiaan. Apa Allah kasih di dunia? Kasih. Usahanya itu Masya Allah, ya luar biasa. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Demikian pula kahali alil jahiliyati wal madahibil hadamati min ra'si maliyah wa su'uyiyah wa suyu'iyah wa ilmaniyah ilhadiyah. Seperti keadaan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah, Yahudi, Nasara, musyrik, itu orang jahiliyah. Orang Yahudi, orang Nasara itu, bahkan para ulama terangkan, paling bakhil di muka bumi itu orang Yahudi. Paling bakhil. Yahudi itu kalau memberi, itu saya dapat apa? Dapat apa itu? Makanya mereka katakan yadullah maglulah. Mereka katakan tangan Allah terbelenggu. Justru mereka yang terbelenggu. Kalau Allah berinfak kepada siapapun, orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, semua bentuk kebaikannya milik sekedar urusan dunia. Kemudian mazhab yang menghancurkan, kapitalis. Coba kapitalis itu, kita itu baik, itu apa bentuk baiknya?
Ya sudah, Anda repot, cukuplah kami yang repot. Kami akan kasih bantuan ini dan itu. Ternyata apa? Tulung tapi mentung. Tulung tapi mentung. Bahasanya kami siap meringankan beban Anda. Ning bar kuwi tak cekek gulumu itu loh. Wis dicekek diseret lagi. Saudara yang saya hormati, seperti kapitalis, seperti komunis, seperti sekuler. Ya, mereka itu tidak mengetahui tentang kadar dunia, sehingga pola pikir mereka itu seperti binatang atau bahkan lebih sesat. Binatang itu nggak punya akal. Binatang itu apa pikirannya? Pikiran binatang itu cuman mangan syahwat. Pokoknya mangan syahwat, golek pangan syahwat. Sing dipangan gini sapa nggak pudeng. Pokoknya makan. Waliyadzubillah. Jangan hormati, ini dulu yang bisa kita baca. Nanti masih akan diterangkan pola pikir orang ya seperti itu adalah pola pikir kebinatangan. Nanti akan didetailkan oleh beliau dari sisi ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari pikiran dunya, tapi pikiran kita negeri akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk semangat mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.